Perkenalkan, nama saya Fadilah Hidayati dengan NIM 3424044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dakwah singkat saya dengan judul Larangan Menimbun Barang sebagai Konsep Distribusi dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan salah satu ajaran Rasulullah SAW dalam bidang ekonomi Islam, yaitu larangan menimbun barang atau yang dikenal dengan istilah ihtikor. Larangan ini bukan hanya sekedar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut moral, keadilan, dan kesejahteraan umat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, Sayyid Ibnu Al-Musayyab qala ma'marun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fahuwa khati'un. Artinya, barang siapa menimbun barang maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Kata ihtikar berarti menahan barang agar dijual ketika harga naik dengan tujuan meraih keuntungan yang berlebih. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencederai prinsip keadilan sosial dan tolong-menolong. Islam menolak sistem ekonomi yang hanya menguntungkan sebagian kecil orang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza khaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk ketidakadilan ekonomi, termasuk penimbunan barang untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan minyak goreng ataupun beras, ada sebagian orang yang membeli dalam jumlah besar dan menimbunnya untuk dijual kembali ketika harganya mulai naik. Akibatnya, masyarakat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara segelintir orang meraup untung yang besar. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan agar pedagang membantu masyarakat bukan memperparah penderitaan mereka. Bahkan, pemerintah dalam sistem Islam berhak menindak pelaku ihtikar untuk menjaga keadilan pasar dan kesejahteraan rakyat. Terdapat beberapa nilai ekonomi dan sosial dari hadis ini. Yang pertama, menjaga keadilan distribusi, yaitu agar barang tidak hanya dikuasai oleh orang kaya, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, membangun solidaritas ekonomi, mendorong agar pelaku usaha saling bantu bukan saling menipu. Yang ketiga, mencegah eksploitasi, supaya tidak ada pihak yang diuntungkan dengan menindas orang lain. Larangan menimbun barang mengingatkan kita bahwa ekonomi Islam bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi bagaimana keuntungan itu memberi manfaat sosial dan keberkahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ahsyar ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakunu nadulatan bainal aghniya'i minkum. Artinya, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Quran Surah Al-Ahsyar ayat 7. Ayat ini mempertegas pentingnya pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan dalam Islam, agar tidak terjadi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis dan ayat-ayat tadi kita memahami bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam ekonomi, antara hak individu dan kemaslahatan sosial. Rasulullah SAW telah menegaskan, Man ihtakara fahuwa khati'un, artinya, barang siapa menimbun barang maka ia berdosa. Mari kita terapkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian dalam setiap aktivitas ekonomi kita, agar rezeki yang kita peroleh membawa keberkahan bukan hanya keuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.